Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya masih tetap sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar kita masih tentang seputar sel elektrokimia. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Kita ketahui bersama bahwa elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta, di mana pada sel elektrolisis ini energi listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi kimia non spontan. Nah, berikut adalah perbedaan reaksi yang terjadi pada sel volta dengan sel elektrolisis. Kita lihat yang pertama pada sel volta, reaksi yang terjadi di anoda berupa oksidasi Sn menghasilkan Sn2+. Sedangkan reaksi di katoda, reaksi reduksi Cu2+ menghasilkan Cu. Nah, ketika kita hitung E selnya, maka kita dapatkan E standar selnya bernilai positif, yaitu plus 0,48 volt, dan delta G-nya, energi bebas Gibbs-nya, itu negatif minus 93 kJ. Artinya dari hasil ini reaksi berlangsung secara spontan. Reaksi kimia ini menghasilkan listrik dan reaksinya berlangsung secara spontan. Ketika reaksi ini dibalik, di mana Cu mengalami oksidasi menghasilkan Cu2+, kemudian Sn2+ mengalami reduksi menghasilkan Sn, maka reaksi selnya ketika dihitung potensial reduksi standar selnya, maka nilainya negatif, yaitu min 0,48 volt, dan delta G-nya bernilai positif. Nah, reaksi ini tidak spontan. Oleh karena itu, untuk melangsungkan reaksi yang tidak spontan ini diperlukan listrik dari luar. Nah, kita lihat ini adalah perbedaan gambar dari diagram sel elektrolisis dan sel volta. Kita lihat yang posisi sebelah kiri. Ini adalah gambar sel volta, di mana yang berperan sebagai anoda adalah Sn, kemudian yang berperan sebagai katoda adalah Cu. Anoda pada sel volta merupakan kutub negatif, sedangkan katoda merupakan kutub positif. Nah, kita lihat aliran elektron pada sel volta. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Jadi dua elektron yang dilepaskan hasil dari oksidasi Sn menjadi Sn2+ ini mengalir ke katoda, yang kemudian nanti ditangkap oleh ion Cu2+ yang berada di sekitar katoda ini, sehingga menghasilkan Cu. Namun kita lihat pada sel volta, ketika kita ingin melangsungkan reaksi yang tadi sudah kita tuliskan sebelumnya, di mana E0 selnya negatif ini, ketika ini ingin melangsungkan menjadi reaksi spontan, menghasilkan reaksi yang spontan, maka perlu diberikan aliran listrik dari luar, yang tentunya nilainya harus lebih besar dari 0,48 volt. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini perubahan perbedaan kutub yang tadinya di sel volta katoda itu merupakan kutub positif, di sel elektrolisis katoda merupakan kutub negatif dan anodanya merupakan kutub positif. Nah, kita lihat perbedaan aliran elektronnya. Pada sel elektrolisis, elektron mengalir dari anoda, tetap dari anoda ke katoda, tetapi ini arahnya berlawanan. Nah, jadi terjadi perubahan elektrodanya, kutub elektrodanya, di mana pada sel volta elektroda negatif itu terjadi di anoda, sedangkan elektroda positif katoda. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif, anoda merupakan kutub positif, tetapi elektron mengalir dari anoda ke katoda. Nah, sehingga ketika kita berikan arus listrik dari luar sebesar 0,48 volt ini, maka reaksi ini dapat berlangsung. Nah, reaksi oksidasinya Cu menjadi Cu2+ menghasilkan elektron, 2 elektron, kemudian reduksinya Sn2+ menghasilkan Sn. Nah, ini perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa
sel volta merupakan kebalikan dari sel elektrolisis, namun diperlukan ya aliran listrik dari luar sehingga reaksi kebalikannya itu dapat berlangsung secara spontan. Nah, ini adalah gambaran cara kerja aki di dalam kendaraan bermotor kita, baik mobil maupun motor, di mana ketika kita menyalakan motor, menghidupkan kontak motor kemudian menyalakan starter, maka pada saat itu akan terjadi dua sel sekaligus. Yang pertama sel voltanya berlangsung, kemudian sel elektrolisisnya juga berlangsung. Nah, ini adalah aki pada kendaraan bermotor kita. Nah, sel volta, reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta, ya kita bisa melihat bahwa logam Pb akan bereaksi dengan ion sulfat ya, sehingga menghasilkan timbal sulfat. Ini adalah reaksi di anoda, reaksi oksidasi di anoda, sedangkan di katodanya adalah PbO2 akan diubah juga menghasilkan ion senyawa Pb sulfat. Nah, selain ya reaksi yang terjadi di sel volta ini juga berlangsung pula secara bersamaan ya pengecasan aki sekaligus, yaitu kebalikan dari reaksi yang terjadi di sel volta, yaitu Pb sulfat akan diubah menjadi Pb dan hidrogen sulfat ya, larutan hidrogen sulfat, kemudian di anodanya Pb sulfat akan diubah menjadi PbO2. Nah, pertanyaannya kenapa aki yang kendaraan kita itu bisa soak, bisa habis, tidak bisa dipakai. Nah, bisa disebabkan karena ketika kita menyalakan kontak motor namun starter belum dipencet, kemudian posisinya lampu menyala, kemudian klakson digunakan, sehingga ketika ini berlangsung secara terus-menerus maka lama-kelamaan aki kita akan habis. Maka ketika misalnya ada yang punya kendaraan di rumah, kemudian misalnya mobil dimatikan tetapi lampunya masih menyala, tiba-tiba paginya nggak bisa dinyalakan, berarti itu yang terjadi hanya reaksi yang di atas ini ya, sehingga reaksi yang di bawah tidak terjadi. Tapi ketika kontak mobilnya dinyalakan kemudian starternya dihidupkan, nah maka kedua proses ini akan berjalan sekaligus. Oke, nah elektrolisis untuk memprediksi produk dari elektrolisis. Kita ketahui bersama bahwa ada dua jenis elektrolisis. Yang pertama adalah elektrolisis lelehan garam dan yang kedua adalah elektrolisis larutan garam. Apa bedanya lelehan dengan larutan? Yang lelehan tentunya adalah suatu garam yang dicairkan dari padat menjadi cair, sedangkan larutan tentunya ada komponen zat terlarut, ada pelarut, dan di sini yang dimaksud larutannya adalah larutan dalam pelarut air ya. Jadi ada peran air di dalam larutan garam ini. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah elektrolisis lelehan garam. Nah, ini sudah saya buatkan bagan untuk mempermudah kita mempelajari produk-produk apa saja yang dihasilkan ketika suatu lelehan garam dielektrolisis. Yang pertama, kita lihat reaksi di katoda merupakan reaksi reduksi dari kation. Jadi reaksi di katoda hanya bergantung pada jenis kationnya. Kita lihat ketika suatu elektroda dielektrolisis, maka kation akan tereduksi. Contoh di sini adalah 2H+ ya ditambah 2 elektron menghasilkan gas hidrogen H2. Na+ ya akan ini mohon maaf ini salah, ini harusnya elektronnya cuma 1 ya. Jadi ini harusnya 1 elektronnya. Nah, ini kita coret ya. Na+ akan tereduksi menghasilkan Na. Nah, ini adalah reaksi di katoda ya. Reaksi di katoda pada elektrolisis lelehan garam hanya bergantung pada jenis kationnya, tidak bergantung pada jenis katodanya ya. Jadi katoda apapun tidak mempengaruhi ya, reaksi elektrolisis pada katoda. Kemudian yang kedua, reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Nah, kita ketahui bahwa anoda itu ada dua jenis, ada anoda inert atau tak aktif. Contohnya adalah PtAuC, platina, aurum itu emas, C itu grafit atau karbon. Ketika anodanya atau elektrodanya berupa elektroda inert ini, maka yang akan teroksidasi adalah anionnya. Ya, misalnya anion Cl- dia akan teroksidasi menghasilkan Cl2 plus 2 elektron.
Br- akan teroksidasi menghasilkan Br2 plus 2 elektron. Sedangkan anoda tak-enet, anoda selain PT, AU atau C, maka anodanya akan teroksidasi. Contohnya adalah Zn akan teroksidasi menghasilkan Zn2 plus dan 2 elektron, kemudian Cu akan menghasilkan Cu2 plus 2 elektron. Nah, ini kita lihat ada contoh soal. Seorang insinyur kimia melelehkan campuran NaBr dan MgCl2 yang terbentuk secara alami, dan campuran ini terdekomposisi atau terurai dalam sel elektrolisis. Prediksi zat yang terbentuk di setiap elektroda dan tuliskan setengah reaksi setimbang serta reaksi sel keseluruhan. Nah, kita lihat bahwa jika tidak dituliskan jenis elektrodenya, maka dianggap elektroda yang digunakan berupa elektroda inet. Ya, ini catatan penting ya. Ketika tidak disebutkan elektrodanya, maka elektroda yang digunakan dianggap adalah elektroda inet, yaitu PT, AU atau C. Sehingga reduksi dan oksidasi bergantung pada jenis kation dan anionnya. Nah, kita lihat yang kedua ya. Reaksi yang terjadi di katoda karena ada dua jenis garam, NaBr dan MgCl, maka kationnya juga ada dua, ada Na+, ada Mg2-. Nah, Na+ ini akan mengalami reduksi menghasilkan Na, sedangkan Mg2+ akan tereduksi menghasilkan Mg. Namun kita lihat berdasarkan deret volta ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena ini tidak diketahui potensial selnya, maka inilah pentingnya kita tahu deret volta. Kalau kita lihat deret volta, kalau Bapak camat nanti, nah meninggal, artinya apa? Artinya Na itu posisinya di sebelah kiri Mg. Sehingga potensial reduksi Mg karena di sebelah kanan Na, maka lebih besar dari potensial reduksi standar dari Na. Oleh karena itu, maka yang lebih disenangi untuk melakukan reaksi reduksi adalah yang lebih besar potensial reduksinya, yaitu Mg2+ menjadi Mg. Nah, kita dapatkan reaksi yang terjadi di katoda. Kemudian yang berikutnya, ini adalah anion yang ada pada kedua garam, yang satunya Br-, satunya Cl-, ya. Maka Br- akan teroksidasi. Ingat, reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi, ya. Anionnya akan teroksidasi menghasilkan Br2. Ya, Br-nya akan teroksidasi menghasilkan Br2, Cl-nya akan teroksidasi menghasilkan Cl2. Nah, ini dari mana kita tahu ini ya, dari bagan yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi ya. Nah, maka kita lihat berdasarkan SPU. Nah, SPU itu apa? Sistem periodik unsur. Kita tahu posisi Br dengan Cl ini kan berada di golongan 7A, yaitu golongan unsur halogen, di mana posisi Br itu di bawah Cl. Artinya apa? Ukuran Br lebih besar dibandingkan ukuran Cl. Oleh karena itu, karena ukuran Br lebih besar dibandingkan ukuran Cl, maka Br lebih mudah melepaskan elektron karena oksidasi adalah melepaskan elektron. Br karena ukurannya lebih besar, maka dia lebih mudah melepaskan elektron sehingga Br lebih mudah mengalami oksidasi. Ya, hal ini disebabkan kalau kita lihat nilai E0-nya juga E0 Br itu lebih kecil dibandingkan E0 Cl ya. Sehingga Br lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan Cl. Maka di sini yang terjadi reaksinya adalah reaksi oksidasi ion Br- menjadi Br2. Nah, maka kita bisa membuat setengah reaksi setimbangnya. Di katoda adalah Mg2+ menghasilkan Mg ya. Mg2+ ditambah elektron, 2 elektron menghasilkan Mg solid, kemudian Br-, 2 Br- akan menghasilkan Br2 plus 2 elektron. Nah, ini adalah reaksi setengah reaksi setimbang untuk di katoda dan di anoda. Kemudian ketika ditanyakan reaksi sel keseluruhannya, tinggal kita jumlahkan saja karena elektronnya sudah setara ya, kita coret, kita jumlahkan, inilah hasilnya. Jadi reaksi yang terjadi di anoda dan katoda adalah Mg2+ ditambah 2 Br- menghasilkan Mg plus Br2. Nah, ini adalah contoh soal elektrolisis lelehan garam. Nah, penting sekali bagan tadi untuk kemudian dipahami oleh adik-adik semua. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah elektrolisis larutan garam. Ingat, pada larutan ya terdapat pelarut air di sini ya. Sehingga nanti elektrolisis larutan garam itu terjadi reaksi bersaing antara air dengan anion maupun kationnya. Kita lihat yang pertama.
Reaksi di katoda merupakan reaksi reduksi dari kation, masih sama seperti pada elektrolisis lelehan garam. Ya, jadi reaksi di katoda hanya bergantung pada jenis kationnya. Kita lihat bahwa kation itu ada dua jenis, ya. Kita kategorikan ada dua jenis. Yang pertama adalah kation logam aktif. Yang termasuk dalam kation logam aktif ini adalah golongan 1A, 2A, Al dan Mn, ya. Jadi golongan 1A ada Li, Na, K, ya, dan seterusnya. Kemudian 2A, Be, Mg, Ca, Ba dan seterusnya, ya. Al, aluminium dan Mn, mangan, ya. Maka ketika kationnya berupa kation logam aktif, air yang mengalami reduksi. Nah, reaksi air mengalami reduksi adalah H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Nah, ini saya punya cara, ya, untuk mudah menghafalkan reaksi ini, karena ini kadang-kadang kalau tidak sering mengerjakan soal atau tidak sering latihan, ini sering lupa, ya. Jadi clue-nya begini. Reaksi di katoda itu kan K, ya. Ya. Reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Ya, reduksi itu depannya R. Jika air yang tereduksi, maka akan menghasilkan hidrogen. Ya, hidrogen. Oke. Nah, ketika air yang tereduksi menghasilkan hidrogen, sifatnya basa, ya, plus OH-. Maka bisa kita jadikan untuk bahan untuk menghafal, yang mempermudah kira-kira kalau air yang tereduksi hasilnya apa, menggunakan ini. Katoda reaksinya reduksi, jika air yang tereduksi menghasilkan hidrogen, sifatnya basa. Artinya apa? K ini kan huruf konsonan, ya. Kemudian reduksi R-nya juga konsonan. Hidrogen H itu konsonan, ya. Kemudian basa B-nya juga konsonan. Jadi reaksi reduksi air di katoda adalah seperti ini. Nah, bagaimana ketika kationnya berupa kation lain? Nah, contohnya adalah H+. H+ golongan 1A, Pak. Iya, betul. H+ golongan 1A, tetapi H+ bukan merupakan logam aktif. Ingat, ya, hidrogen, ya, dia potensial reduksi standarnya adalah 0. Lebih besar dibandingkan golongan 1A, 2A, ALMN. Kalau kita lihat dari Volta, kalau Bapak Camat nanti meninggal almarhum mandi air zaman kerajaan Firaun dan seterusnya, potensial reduksi standar H+ itu jauh lebih besar dibandingkan yang sudah kita sebutkan tadi, logam aktif. Sehingga ketika kationnya berupa H+, ya, maka dia akan mengalami reduksi, menghasilkan H2. 2H+ plus 2 elektron menghasilkan H2. Kemudian contoh lain adalah CO2+. Ketika kationnya berupa CO2+, ya, akan tereduksi menghasilkan Cu. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di katoda. Nah, ini silakan kalian pahami lewat bagian ini, karena ini sangat membantu nanti dalam menyelesaikan soal-soal elektrolisis. Kemudian reaksi yang terjadi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Jadi untuk elektrolisis larutan garam, ya, reaksi yang terjadi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Oke. Ya, kita lihat ketika anodanya inert, yaitu contohnya adalah PtAuC, maka kita lihat anionnya. Jadi ketika anodanya inert, maka kita lihat anionnya. Nah, anion nanti digolongkan juga menjadi dua jenis anion. Yang pertama adalah anion sisa asam oksi. Artinya anion-anion yang mengandung oksigen, hasil anion asam. Contohnya SO42-, NO3-, PO43-, ClO4- sebetulnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu adalah contoh anion sisa asam oksi. Ketika anionnya berupa sisa asam oksi, maka air yang akan mengalami oksidasi. Nah, reaksi oksidasi air di anoda adalah 2H2O menghasilkan oksigen ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Nah, ini adalah reaksi oksidasi air di anoda. Nah, ini seperti di katoda tadi, untuk mempermudah mengetahui reaksi oksidasi air di anoda, maka kita buat anoda, ya. Anoda reaksinya adalah oksidasi,
Nih, anoda reaksinya adalah oksidasi. Ketika air yang teroksidasi maka akan menghasilkan oksigen, ya, O2, oksigen, sifatnya asam. Nah, anoda mengalami oksidasi, reaksinya adalah oksidasi. Ketika air yang teroksidasi akan menghasilkan oksigen, ya, oksigen dan sifatnya asam. Asam itu H+. Nah, maka kita lihat anoda itu kan A-nya adalah huruf vokal, ya. Oksigen O-nya huruf vokal, ya. Oksidasi huruf vokal, oksigen juga huruf vokal. Asam adalah A-nya huruf vokal. Nah, jadi ketika air yang teroksidasi di anoda maka akan menghasilkan oksigen sifatnya asam. Oke. Nah, bagaimana kalau anion lain? Maka anion lain teroksidasi. Contohnya adalah OH-. Nah, kenapa OH- ini? Kan ini ada O-nya. OH- bukan sisa asam, ya. OH- bukan sisa asam oksi. OH- adalah basa, ya. Maka tidak termasuk pada golongan di atas, ya. Maka ketika anionnya berupa OH-, OH- akan teroksidasi menghasilkan H2O, 2H2O plus O2 ditambah 4 elektron. Atau anion lain berupa Br- ya, akan teroksidasi menjadi Br2. Nah, ini adalah reaksi ketika anodanya berupa anoda inert, yaitu PtAuC. Yang berikutnya, kalau anodanya tak inert, ya, kalau anodanya tak inert, maka anoda teroksidasi. Misal yang digunakan anodanya adalah Zn, maka Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ plus 2 elektron, Cu akan menghasilkan Cu2+ plus 2 elektron. Nah, jadi bagan ini sangat penting untuk kita memprediksi, ya, zat apa saja yang kemudian akan dihasilkan di katoda maupun di anoda. Oke, kita lihat contohnya. Tunjukkan setengah reaksi setimbang dan reaksi sel keseluruhan yang terjadi pada elektrolisis larutan KBr dengan elektroda Au atau emas aurum. Ingat, Au adalah elektroda inert, PtAuC, ya. Oke, kita lihat. Yang pertama, reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi kation. Kita lihat kationnya adalah K+, ya. K+ merupakan logam aktif golongan 1A, sehingga air yang akan mengalami reduksi. Nah, ketika air mengalami reduksi, ini reaksinya. Air tereduksi menghasilkan hidrogen sifatnya basa. Nah, ini. Kemudian, yang kedua, reaksi yang terjadi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Nah, di sini ingat, ya, anodanya yang digunakan Au. Au itu merupakan anoda inert, ya, sehingga dilihat anionnya. Nah, anionnya berupa Br-. Br- bukan merupakan sisa asam oksi, sehingga Br akan teroksidasi. Maka reaksi yang terjadi di anoda adalah 2 Br- menghasilkan Br2 ditambah 2 elektron. Oke, nah ini adalah setengah reaksi setimbangnya. Elektronnya sudah setara, ya. Sebelah kiri 2, kanan 2. Kemudian untuk mengetahui reaksi sel keseluruhannya kita jumlahkan, ya. Maka kita dapatkan H2O liquid ditambah 2 Br- liquid menghasilkan, oh ini bukan liquid, ya. Br-nya di sini aqueous. Ini salah ini, ya. Br-nya karena ini larutan aqueous, ya. Menghasilkan, ya, H2 plus 2 OH- plus Br2 gas. Nah, ini adalah elektrolisis larutan garam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, bagaimanakah hasil elektrolisis larutan AgNO3? Ya, bagaimanakah hasil elektrolisis larutan AgNO3? Nah, silakan adik-adik coba, ya, di rumah masing-masing dikerjakan, meskipun saya tidak tagih nanti hasilnya seperti apa, tapi ini dijadikan bahan latihan, ya, supaya lebih paham terkait dengan materi ini. Nah, kita lihat berikutnya adalah elektrolisis dan perubahan massa, ya. Analisis kuantitatif pada elektrolisis ini berupa, ya, berapa besarnya arus, kemudian waktu yang digunakan, dan berapa banyak produk yang dihasilkan, ya. Maka pertama adalah menentukan, ya, arus, ya, satuannya ampere, dan waktu, kemudian nanti menentukan muatan, menentukan jumlah mol elektron, kemudian menentukan zat yang mol yang mengalami reduksi maupun oksidasi, dan kemudian terakhir adalah menentukan masanya. Nah, kita tahu muatan, ya, muatan itu Q, ya.
satuannya kolom ya, muatan itu Q, satuannya kolom, arus itu I ya, satuannya ampere, dan waktu itu T, satuannya sekon. Nah, muatan sama dengan arus dikalikan waktu. Nah, 1 mol elektron itu sama dengan 96.500 kolom ya. Nah, ini contoh soalnya. Berapa banyak Ca yang dihasilkan sel elektrolitik dari lelehan CaCl2 jika arus sebesar 0,452 ampere dialirkan melalui sel selama 1,5 jam. Jadi di sini diketahui ini adalah arusnya ya. Ini adalah arus 0,452 ampere, kemudian ini T-nya ya. T-nya satuannya jam di sini. Ditanyakan adalah berapa banyak Ca, massa Ca yang dihasilkan. Nah, maka berdasarkan ini ya, pertama adalah menentukan jumlah mol elektronnya karena arus dan waktunya sudah diketahui ya, maka muatan bisa dihitung. Pertama kita tentukan dulu anodanya. Ini kan lelehan CaCl2 ya, berarti di anoda adalah reaksi oksidasi Cl- menjadi Cl2. Di katodanya reaksi reduksi Ca2+ menghasilkan Ca ya, karena lelehan. Oke. Ya, ini adalah reaksi totalnya. Dari reaksi ini kita bisa melihat 2 mol elektron sama dengan 1 mol Ca ya, dari koefisiennya. Nah, untuk menentukan mol Ca ya, untuk menentukan mol Ca, data yang diketahui adalah data arus listrik. Jadi kita ini pengerjaannya menggunakan faktor konversi ya. Jadi yang diketahui dikalikan faktor konversi sama dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah mol Ca ya. Nanti dari mol kita bisa mencari massa. Kita cari molnya dulu. Mol Ca di mana diketahui data awalnya adalah ampere. Ampere itu sama dengan kolom per sekon ya. Jadi ampere itu ya kan Q sama dengan ya, Q sama dengan I ya kali T ya. Sehingga I sama dengan Q per T ya, kolom per sekon. Jadi 0,452 ampere itu sama dengan 0,452 kolom per sekon. Nah, diketahui waktunya 1/2 jam, maka waktu ini bisa untuk menghilangkan satuan sekon ini dengan mengalihkan ya 0,452 kolom per sekon dengan waktunya. 1,5 jam, ingat 1,5 jam harus dijadikan sekon. 1 jamnya itu adalah 3600 sekon. Jadi supaya jamnya hilang kita taruh di bawah satuannya ya. Jadi 1 jam sama dengan 3600 sekon. Nah, kemudian ini kan kita coret ya. Sekonnya bisa dicoret, jamnya dicoret, sehingga satuannya tinggal kolom. Nah, satuannya kolom. Kita ingin mencari satuannya mol. Nah, 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Maka kolomnya 96.500 kolom ini ditaruh di bawah supaya nanti bisa mencoret satuan kolomnya. Nah, kita coret. Maka ketemulah nanti mol elektron. Sedangkan yang ingin kita cari adalah mol Ca. Maka untuk mencari mol Ca-nya dibandingkan dari koefisiennya tadi. 2 mol elektron sama dengan 1 mol Ca. Maka supaya di sini nanti satuannya 1 mol Ca, mol elektronnya di bawah nih. Nah, 1 mol Ca sama dengan 2 mol elektron. Kemudian bisa kita coret ya. Nih, ini bisa kita coret mol elektronnya. Nah, kita coret. Aduh, maaf. Nah, ini dicoret mol elektronnya sehingga hasilnya adalah mol Ca, 0,0126 mol Ca. Yang ditanyakan adalah massa Ca. Ingat, massa adalah mol dikalikan AR-nya. Maka massa Ca adalah 0,126 mol, 0,0126 mol Ca ya, dikalikan AR-nya, di mana AR Ca adalah 40 gram per mol. Artinya 1 mol Ca itu 40 gram. Nah, supaya molnya hilang maka molnya di bawah. Nah, hasilnya adalah 0,504 gram Ca. Nah, ini adalah stoikiometri pada elektrolisis. Nah, ini bisa kita singkat sebetulnya dari perhitungan kita ini bisa kita rumuskan ya. Massa sama dengan I kali T kali AR per 96.500 kali PbO. PbO itu apa? PbO itu adalah perubahan bilangan oksidasi ya. Perubahan bilangan oksidasi, atau PbO itu juga bisa
dinyatakan dalam mol yang terlibat dalam reaksi tersebut ya. Jadi mol yang terlibat pada reaksi tersebut. Nah, jadi ini bisa, kalau kita masukkan data-data ini ke rumus ya, maka kita akan menemukan hasil yang sama ya. Oke, kita lanjutkan. Stoikiometri dari sebuah sel elektrolitik ya. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Di katoda adalah terjadi reaksi Ag+ ya, tereduksi menghasilkan Ag. Kemudian di anoda adalah reaksi oksidasi air menghasilkan oksigen dan H+. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah arus dalam satuan ampere yang dibutuhkan untuk mengubah 0,1 mol Ag+ menjadi Ag dalam waktu 10 menit. Pertanyaannya adalah arus yang dibutuhkan untuk mengubah 0,1 mol Ag+ menjadi Ag dalam waktu 10 menit. Nah ini 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday ya. Ini rumus-rumusnya ya, Q sama dengan N kali F, atau Q sama dengan juga Q sama dengan I per T, sehingga I-nya sama dengan Q per T. Nah, maka langkah pertama kita cari muatannya dulu ya. Kita cari muatan, di sini diketahui adalah mol dan waktu. Muatannya adalah mol Ag+ ya dikali ya 1 mol elektron, di mana 1 mol elektron ini ya, 1 mol elektron sama dengan 1 mol Ag karena koefisiennya sama ya. Ini kan mol Ag ya, supaya mol Ag-nya hilang maka ini kita taruh di bawah mol Ag-nya sehingga bisa dicoret ya. Dikali 1 mol elektron. Nah, ingat 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday, maka Faraday-nya taruh di atas, mol elektronnya taruh di bawah ya, sehingga nanti mol elektronnya bisa dicoret. Nah, karena kita ingin dapatkan muatan itu satuannya kolom. Nah, 1 Faraday ya, 1 Faraday itu nilainya, jadi 1 Faraday itu sama dengan 9600 kolom ya. 96.500 kolom. Jadi 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Nah, maka 9600 kolom per Faraday, ini Faraday-nya bisa dicoret, sehingga nanti kita dapatkan yaitu muatan ya, atau Q. Hasil perhitungan Q-nya didapatkan 9650 kolom. Nah, setelah kita dapatkan Q-nya, karena ini yang ditanyakan arusnya ya, I sama dengan Q per T, ini kan I sama dengan Q per T. T-nya adalah 10 menit. 10 menit itu 600 detik. Maka I-nya sama dengan 9. Oh, ini salah, ini harusnya nolnya 1 ini ya. Nanti silakan dihitung sendiri ya. Hasilnya dikoreksi, maka 9650 kolom dibagi 600 detik. Hasilnya adalah 16 kolom per sekon atau 16 ampere. Ya, nah ini bisa dirumuskan ya. Hasil gabungan dari dua persamaan ini, maka I sama dengan N kali F per T. N itu adalah mol elektron yang terlibat, F adalah bilangan Faraday. Ingat, F itu 1 Faraday sama dengan 96.500 kolom ya, per T. Yang T-nya adalah satuannya sekon. Oke. Contoh terakhir, ini adalah stoikiometri produk pada elektroda yang berbeda. Pertanyaannya adalah berapakah pH dari anoda setengah sel, misalkan volumenya 0,1 liter, setelah 6 gram Ag diletakkan di katoda. Nah, ini adalah reaksinya. Elektron ditambah Ag+ menghasilkan Ag, ini reaksi di katoda. Di anoda reaksinya adalah 2H2O berubah menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Nah, maka langkah pertama adalah mencari ya konsentrasi ion H+-nya. Ini yang ditanyakan adalah pH. Nah, untuk mencari pH kita harus tahu berapa konsentrasi ion H+-nya. Data yang kita gunakan adalah massa Ag ya, massa Ag, dan ini adalah ada volume. Oke. Dari massa kita bisa mencari mol sebetulnya. Dari massa Ag+ kita bisa mencari mol Ag+. Caranya gimana? Caranya dengan membagi mR-nya. Jadi ini adalah AR ya, AR dari Ag. Ya. Dimana 1 mol Ag itu sama dengan 107,9 gram, atau ini mR-nya adalah 107,9 gram per mol Ag.
Maka supaya gram Ag-nya bisa dicoret, maka kita taruh di bawah 1 mol Ag per 107,9 gram Ag. Nah, ini bisa dicoret. Nah, maka kita dapatkan satuan berikutnya adalah mol Ag, ya, mol Ag. Maka karena di sini supaya kita tahu mol H plusnya, nah kita perlu tahu dulu mol elektron yang terlibat. Nah, maka dari data reaksi yang pertama ya, kita lihat koefisien elektron dengan Ag sama, ya, maka 1 mol elektron itu sama dengan 1 mol Ag. Nah, ini kan mol Ag. Untuk mengetahui mol elektron, maka mol Ag-nya ditaruh di bawah untuk pengalinya, sehingga kita dapatkan mol elektron. Nah, untuk reaksi yang kedua, kita lihat koefisien elektron dengan H plusnya sama, artinya di sini koefisiennya masing-masing 4 ya. Artinya apa? 4 mol H plus sama dengan 4 mol elektron. Nah, di sini kan tadi masih tersisa satuan mol elektron, sedangkan kita ingin mencari mol H plus, ya. Mol H plus, maka mol elektronnya ditaruh di bawah. 4 mol H plus sama dengan 4 mol elektron. Maka ini kita kalikan dengan 4 mol H plus dibagi 4 mol elektron. Kita coret mol elektronnya, maka kita dapatkan mol H plusnya adalah 0,0556 mol. Nah, ini adalah mol H plus. Nah, yang kita cari adalah konsentrasi. Konsentrasi adalah mol per volume. Volumenya 0,1 mol, 0,1 liter. Maka kita dapatkan konsentrasi Ag-nya adalah 0,56 molar. Nah, setelah konsentrasinya H plus, maka kita bisa menghitung pH-nya. pH adalah min log H plus. Nah, sehingga ketika kita min logkan akan didapatkan nilai sebesar 0,25. Nah, ini adalah stoikiometri yang berhubungan dengan materi elektrolisis. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Nanti soal-soalnya akan saya share di grup, mudah-mudahan bisa menjadi bahan latihan untuk adik-adik semua.